Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Dulistiani, NIM 190701636 dari Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan membawakan tema tentang sejarah pendidikan bagi ALBK menuju inklusi dan penyelenggaraan pendidikan inklusi. Yang pertama ada sejarah pendidikan bagi ALBK menuju inklusi. Sejarah pendidikan bagi ALBK menuju inklusi. Pada tahun 1739 di Norwegia, terdapat keputusan bahwa sekolah harus semua dan setiap orang. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah apakah sekolah itu benar-benar bagi semua orang, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus yang memerlukan dukungan pendidikan? Erik Pontoppidan adalah salah satu penggagas sekolah baru tersebut. Dia banyak menulis tentang pendidikan dalam banyak teks dan banyak digunakan saat itu. Dalam tulisannya tentang pendidikan, Pontoppidan mengatakan bahwa ia menyadari bahwa anak-anak belajar dengan cara yang berbeda, dengan kecepatan yang berbeda juga. Pada buku rancangannya, Pontoppidan juga merekomendasikan tentang metode pengajaran yang tepat untuk menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan individu yang berbeda-beda. Namun di sisi lain, terdapat cerita-cerita yang menunjukkan kebencian dan ketakutan pada anak dan remaja yang mengalami kesulitan belajar dan kecacatan. Dalam tradisi Lutheran di Eropa, mereka yang tidak berhasil dalam ujian tidak diperkenankan untuk menikah. Menurut undang-undang yang berlaku, anak-anak muda diwajibkan untuk lulus dari ujian konfirmasi dan apabila mereka mengalami kegagalan, akan dimasukkan ke dalam rumah koreksi, bahkan dipenjara serta dipaksa untuk belajar. Ada dua kecacatan yang tidak dapat diterima, yaitu gila dan tunagrahita prabahasa. Pada abad ke-19 terdapat sekolah bagi anak-anak yang tinggal di kota, namun ada pengecualian bagi mereka. Mereka tidak dapat diterima di sana apabila memiliki gangguan mental atau fisik, mereka yang memiliki penyakit menular, serta mereka yang berperilaku buruk. Sejak saat itu, sekolah dasar tidak lagi dimaksudkan untuk semua dan setiap orang, tetapi dimaksudkan bagi mereka yang dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh sekolah. Yang kedua ada penyelenggaraan pendidikan inklusi. Penyelenggaraan pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah sistem pendidikan anak berkebutuhan khusus yang diintegrasikan masuk ke dalam kelas reguler untuk belajar bersama anak-anak formal lainnya di sekolah umum. Dunia internasional juga telah membuat kesepakatan mengenai pendidikan inklusi. Hal ini tertuang dalam Convention of the Rights of Persons of Disabilities and Optional Protocol yang ditetapkan pada Maret 2007. Tepatnya pada pasal 24 dikatakan bahwa setiap negara wajib menyelenggarakan pendidikan inklusi di setiap tingkat pendidikan. Tujuannya adalah anak berkebutuhan khusus dapat berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat umum. Sedangkan di Indonesia sendiri, pendidikan inklusi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 tentang pendidikan khusus. Bahwa pendidikan khusus adalah pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau mempunyai kecerdasan luar biasa. Lalu pada aturan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 juga ditegaskan bahwa telah diberikan kesempatan pada anak berkebutuhan khusus untuk mengenyam di sekolah reguler pada tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah. Lalu peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam pasal 4 ayat 1 yang mendorong terwujudnya pendidikan inklusi di Indonesia dengan tenaga pendidik yang kompeten untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Model pendidikan ALBK di sekolah inklusi menurut Asham dalam Emawati 2008. 1. Kelas reguler atau inklusi penuh. ALBK belajar bersama non-ALBK sepanjang hari di kelas reguler dengan kurikulum yang sama. Yang kedua ada kelas reguler dengan klaster, yaitu ALBK belajar bersama non-ALBK di kelas reguler dalam kelompok khusus. Yang ketiga, kelas reguler dengan pull out. ALBK belajar bersama non-ALBK sepanjang hari di kelas reguler, namun sewaktu-waktu dapat ditarik ke ruang lain untuk belajar bersama pembimbing khusus. Yang keempat, kelas reguler dengan klaster dan pull out. ALBK belajar bersama non-ALBK di kelas reguler dalam kelompok khusus
dan sewaktu-waktu dapat ditarik ke orang lain untuk belajar bersama pembimbing khusus. Lalu yang kelima ada kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian. ALBK belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler, namun pada bidang tertentu bisa belajar bersama non-ALBK di kelas reguler. Lalu ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi yang berkualitas adalah seperti berikut. Yang pertama, ada metode pembelajaran dan kurikulum yang sesuai. Yang kedua, ada tenaga pendidik yang mempunyai pengetahuan mengenai ALBK. Yang ketiga, ada partisipasi orang tua. Dan yang keempat, ada kerjasama antara guru, orang tua, dan rekan sejawat dalam menangani kesuksesan masalah ALBK. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.